Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nijar Hensa Nur Salim. Saya dari IKORB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu aerobik dan latihan aerobik. Pengertian aerobik menurut para ahli. Kata aerobik menurut Soeharto dalam Pematahu berasal dari bahasa Yunani, yaitu air yang berarti udara, dan bios yaitu hidup. Garrison dan Susanto. Menurut Garrison dan Susanto dalam Pematahu 2015 halaman 3, aerobik adalah olahraga yang dilakukan secara terus-menerus di mana kebutuhan oksigen masih dapat dipenuhi dengan kecepatan dalam menempuh waktu. Menurut Hitachi Sulandari dalam Superman 2015, aerobik adalah suatu cara latihan untuk memperoleh oksigen sebanyak-banyaknya. Menurut Palar dan kawan-kawan 2015 316, latihan olahraga aerobik ialah aktivitas olahraga secara sistematis dengan peningkatan beban secara bertahap dan terus-menerus yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan menggunakan oksigen. Armstrong dan Allison. Menurut Armstrong dan Allison 2019 halaman 162, kebugaran aerobik dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengirimkan oksigen ke otot dan menggunakannya untuk menghasilkan energi untuk mendukung aktivitas otot selama latihan. Manfaat aerobik. 1. Aerobik untuk mengendalikan berat badan. 2. Aerobik merangsang denyut jantung lewat aerobik. 3. Aerobik untuk menjaga kesehatan. 4. Aerobik mengurangi tingkat stres melalui aerobik. Jenis-jenis aerobik. Yang pertama, ada high impact aerobik. Yang kedua, low impact aerobik. Yang ketiga, discorobik. Yang keempat, rockrobik. Dan yang kelima, sport aerobik. Latihan. Pengertian latihan. Untuk mencapai peningkatan prestasi olahraga diperlukan suatu proses latihan dan waktu. Jadi, untuk mencapai atau untuk meningkatkan prestasi, kita harus melatih diri kita dengan baik. Karena dengan latihan, dengan usaha, maka prestasi kita akan meningkat. Karena ujung atau awal dari prestasi kita yaitu adanya latihan. Dan untuk latihan itu menurut saya, jika kalian terus-menerus latihan, maka prestasi kalian pun akan terus-menerus meningkat. Kita lanjut. Latihan aerobik. Pengertian latihan aerobik menurut Bompa. Bompa mengemukakan pendapatnya bahwa latihan merupakan suatu kegiatan olahraga yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan perorangan. Jadi, latihan menurut Bompa ini yaitu secara sistematis dan dalam waktu yang panjang untuk perorangan. Misal, ada 2 orang atau lebih dalam mengikuti latihan, tidak mungkin beban dan intensitas latihannya itu sama. Karena orang perorangan memiliki daya tahan atau kemampuan yang berbeda. Misalkan si A intensitasnya itu sedang ke tinggi dan si B intensitasnya itu rendah. Nah, jadi dalam Bompa ini, menurut Bompa ini, latihan itu secara sistematis
dalam waktu yang panjang dan perorangan. Nah, dimaksud dalam waktu yang panjang ini, latihan tidak cukup dengan waktu yang singkat. Nah, ada beberapa waktu dan beberapa periode di sesi latihan. Oke, lanjut. Menurut Fogg, Bowers, dan Voss, latihan adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan kemampuan seorang atlet dalam menghadapi pertandingan penting. Jadi latihan menurut Fogg, Bowers, dan Voss ini yaitu mengacu pada hanya latihan fisik. Nah, untuk mengembangkan kemampuan seorang atlet. Jadi dalam pendapat dia bahwa latihan itu hanya fisiknya aja yang dilatih. Mengenai teknik dan teknisnya itu menurut dia itu belum ada. Jadi menurut dia ini latihan yaitu suatu program latihan fisik. Nah, jadi menurut Fogg, Bowers, dan Voss, latihan aerobik yaitu hanya sebatas latihan fisik untuk meningkatkan kemampuan seorang atlet dalam menghadapi pertandingan penting. Lanjut. Menurut Sarkey, pendapat Sarkey bahwa latihan adalah proses yang pelan-pelan dan halus, tidak bisa menghasilkan dengan cepat. Nah, menurut Sarkey, latihan itu yang pelan-pelan dan halus. Jadi tidak perlu menghasilkan cepat. Cukup pelan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam latihan ini. Suatu prestasi seseorang akan dilihat pada saat kita bertanding, bukan pada saat kita latihan. Nah, jadi walaupun kita latihannya pelan dan halus, nah, tapi pada saat kita bertanding kita ganas, dan dalam artian kita itu bermainnya perfect atau bagus di atas rata-rata. Nah, di situ prestasi kita dilihat. Oke, lanjut. Menurut Harsono, definisi latihan menurut Harsono, latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dan beban latihan kian hari kian bertambah. Nah, menurut Harsono, latihan itu secara sistematis yang tadinya intensitasnya rendah, menambah intensitas lagi, menambah lagi dan lagi. Nah, terus dilakukan berulang-ulang, tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu atau hanya 1-2 hari, tidak. Jadi menurut Harsono, dalam artian berulang-ulang ini kita latihan, jadi tidak hanya 1 bulan latihan udah aja, jadi tidak. Jadi kita harus berulang-ulang kali dilakukan, dan beban latihan kian hari kian bertambah. Nah, semisal kita push up, kita sit up, kita lari. Jadi pada saat pertama kita latihan, kita berada di intensitas yang rendah. Nah, jadi selama kita latihan ke depannya, tidak mungkin kita ada di intensitas yang rendah itu. Jadi kian hari kita bebannya kian meningkat terus sampai titik itu adalah top kita. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip latihan. Yang pertama, prinsip beban lebih. Konsep latihan dengan beban lebih berkaitan dengan intensitas latihan. Beban latihan pada suatu waktu harus merupakan beban lebih dari sebelumnya. Nah, jadi prinsip beban lebih ini seperti kita mengangkat beban barbel. Jadi hari ini kita mengangkat intensitasnya sedang dan beratnya 50 kilo. Nah, nanti 1 minggu 50 kilo, minggu selanjutnya kita bisa lebih dari segitu. Misal intensitasnya kita meningkat dan bebannya itu meningkat juga. Jadi tidak hanya 50 terus, tidak. Jadi kian hari itu kian bertambah.
Lanjut. Menurut Bompa dijelaskan bahwa pemberian beban latihan harus melebihi kebiasaan kegiatan sehari-hari secara teratur. Jadi memberikan beban yang lebih atau di luar batasnya itu menurut Bompa itu melebihi kebiasaan kegiatan sehari-hari secara teratur. Jadi kita misal sehari-harinya kita hanya mengangkat beban 30 atau 35 bebannya, atau lari kita sehari-harinya 3 atau 4 keliling 400 meter. Jadi menurut Bompa itu harus ditingkatkan, dilebihkan. Jadi bukan hanya 3 keliling atau 4 keliling aja, jadi dilebihkan jadi 6, 8, 10 gitu. Jadi meningkatkan dari yang dilakukan sehari-hari. Ya, begitu. Lanjut. Menurut Fogg, Bowers, dan Voss, bahwa intensitas kerja harus bertambah secara bertahap memenuhi ketentuan program latihan merupakan kapasitas kebugaran yang bertambah baik. Kalau dari pandangan saya, intensitas kerja harus bertambah secara bertahap memenuhi ketentuan program latihan merupakan kapasitas kebugaran yang bertambah baik. Jadi bertambahnya beban kita, bertambahnya intensitas kita, program kita, terus pemberian latihan kepada kita yang meningkat, yaitu akan kebugaran jasmani kita itu akan meningkat dan juga akan bertambah baik. Oke, begitu. Lanjut. Menurut Soeharno, mengemukakan bahwa latihan harus mengakibatkan tekanan stres terhadap fisik dan mental atlet. Beban latihan yang dikerjakan atlet sebaiknya benar-benar dirasakan berat oleh atlet, kemudian timbul rasa lelah fisik dan mental atlet secara menyeluruh. Jadi pemberian bebannya itu harus melebihi kemampuan dia, melebihi apa yang bisa dia, biar sebaiknya benar-benar dirasakan berat oleh atlet. Menurut Soeharno itu begitu. Oke, lanjut. Prinsip spesialisasi itu prinsip-prinsip latihannya. 1. Prinsip spesialisasi. Yang dimaksud prinsip spesialisasi atau kekhususan latihan adalah bahwa latihan harus dikhususkan sesuai dengan kebutuhan pada setiap cabang olahraga dan tujuan latihan. Nah, semisal gini. Misal kita cabang olahraganya bola voli. Di bola voli itu dikhususkan 1, kelincahan, kedua daya tahan tubuh, strength, terus dan loncatan yang tinggi. Nah, jadi difokuskan itu yang pertama itu kelincahan dan loncatan aja dulu. Nah, bila mana kita sudah lincah dan loncatan kita sudah tinggi, maka di situ pula kita akan terlihat bagus. Nah, langsung prinsip variasi. Menurut pendapat Bompa, latihan harus bervariasi dengan tujuan untuk mengatasi sesuatu yang monoton dan membosankan dalam latihan. Nah, menurut Bompa ini, latihan satu hari ini dan besoknya yaitu harus divariasi. Tidak begitu, dan begitu lagi. Jika latihan itu hanya begitu, dan begitu, kita sebagai atlet atau nanti didikan kita sebagai atlet kita akan merasakan bosan dan akan merasakan kok gini lagi. Nah, jadi prinsip latihan variasi ini agar meminimalisir rasa bosan ini. Oke, lanjut. Prinsip latihan individual. Menurut Bompa menjelaskan bahwa latihan harus memperhatikan dan memperlakukan seseorang sesuai dengan tingkatan kemampuan, potensi, karakteristik belajar, dan kekhususan olahraga. Nah, jadi prinsip individual ini kita memiliki daya tahan tubuh yang berbeda, kita memiliki kelincahan yang berbeda, kita memiliki ketahanan yang berbeda. Kalau di volley kita memiliki loncatan yang berbeda, feeling yang berbeda. Nah, di prinsip individual ini kita sebagai pelatih kita harus tahu satu anak ini mempunyai kecepatan yang segimana cepat. Nah, beda dengan yang ini. Nah, terus pemberian bebannya, pemberian intensitas latihannya itu pun akan berbeda karena individual, satu orang beda dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Prinsip kembali ke asal.
Menurut Jokowi, bahwa kebugaran yang telah dicapai seseorang akan dirangsur-angsur menurun, bahkan bisa hilang sama sekali jika latihan tidak dikerjakan secara teratur dengan tekanan yang tepat. Nah, maksud prinsip kembali ke asal ini, jika kita latihan hanya tidak konsisten atau tidak latihan terus menerus, maka akan kembali ke asal atau kembali ke nol. Misal kita istirahat terus, nah kemampuan kita, strength kita, stabilitas kita, koordinasi kita, loncatan kalau di poli, nah itu tuh akan kembali ke nol. Oke, lanjut. Prinsip beban latihan bertahap. Seorang yang melakukan latihan pemberian beban harus ditingkat secara bertahap, teratur, dan ajak hingga mencapai beban maksimum. Itu menurut Bompa. Jadi seorang atlet itu harus diberi beban ditingkatkan secara bertahap. Jadi ditingkatkan itu secara bertahap. Dari misal 30, 40, 50, 60. Nah, gitu secara bertahap. Jangan 30 langsung 90. Nah, itu kan tidak bertahap. Jadi kita bertahap dulu dari mulai yang kecil sampai yang atas. Dari intensitas yang rendah sampai intensitas yang tinggi. Oke, lanjut. Komponen kebugaran jasmani. Oke, pertama daya tahan jantung dan daya tahan otot. Kedua, kekuatan otot. Ketiga, kelincahan. Keempat, kelentukan. Kelima, power dan tenaga. Keenam, kecepatan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, koordinasi. Nah, itu ada 8 kebugaran jasmani. Nah, kita masuk ke latihan aerobik. Latihan olahraga aerobik menurut Palar, Wongkar, dan Cicolu 2015 halaman 317 merupakan aktivitas yang tergantung terhadap ketersediaan oksigen untuk membantu proses pembakaran sumber energi, sehingga bergantung pula terhadap kerja optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, gitu ya. Jadi latihan aerobik ini untuk membantu proses pembakaran sumber energi untuk organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Begitu. Bentuk dan metode latihan. Petunjuk dan latihan aerobik di Gear Shape Fit. Keberhasilan sebuah program latihan sangat ditentukan oleh kualitas latihan, yang salah satunya adalah takaran latihan yang menurut Joko Pekic pada konsep BEACH. Nah, begitu. Jadi latihan itu tidak semena-mena, ada yang namanya resepnya. Jadi untuk mencapai atlet yang wah atau prestasi yang bagus, jadi ada resep-resep tertentu. Nah, untuk frekuensi latihan adalah jumlah per minggunya. Jadi frekuensi per minggu kita latihan. Frekuensi latihan untuk endurance training itu 2-5 kali per minggu. Nah, per minggunya dilakukan 2-5 kali. Nah, frekuensi latihan untuk anaerobic training 3 kali per minggu. Oke. Nah, intensitas latihan aerobik antara 65 sampai 85% dari DZM. Lanjut, durasi latihan. Durasi minimal yang harus dilakukan pada latihan aerobik adalah 15 sampai 20 menit. Itu menurut Enger 1993. Tipe latihan adalah bentuk atau model yang dipilih untuk latihan yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada dan kesenangan atlet. Nah, tipe-tipe latihannya seperti jogging, bersepeda, berenang, permainan, senam aerobik, dan lain-lain. Nah, dampak aerobik terhadap kesehatan. Aktivitas fisik yang teratur dapat menyebabkan perbaikan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau lebih dikenal dengan merupakan hal yang selalu didampakkan oleh setiap individu maupun masyarakat. Nah, jadi dampaknya itu kita itu memiliki kebugaran jasmani yang bagus, kebugaran jasmani yang sangat bugar. Nah, jadi suatu badan, suatu kesehatan yang didamba-dambakan oleh semua orang itu memiliki badan yang sehat, karena di raga yang sehat memiliki jiwa yang kuat. Nah, begitu. Nah, sekiranya
hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.